Permisi, sebelum kami mulai presentasinya, kami mau bertanya, untuk moderator yang bisa mewakili dari kelompok keempat, adakah yang mau bersedia? Boleh aku aja yang mewakili kelompok keempat. Oke, tunggu sebentar ya. Bisa dimulai saja, moderator. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jadi, di sini saya Endra Rapip Mardika dari kelompok 4 sebagai moderator untuk kelompok 3. Jadi di sini kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari diskusi mereka yaitu yang berjudul pengangguran dan pasar tenaga kerja. Pada kelompok 3 dipersilahkan untuk memulai presentasinya. Baik, untuk materi pertama yaitu teori pengangguran. Jadi dari Manzo pada 2008 menyatakan bahwa pengangguran adalah kondisi di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja sedang aktif mencari pekerjaan namun belum mendapatkannya. Nah, artinya di sini pengangguran itu adalah saat seseorang yang seharusnya bisa dan mau bekerja, sudah berusaha cari kerja, tapi belum juga dapat pekerjaan. Jadi bukan karena dia malas, tapi karena memang belum ada pekerjaan yang cocok atau tersedia untuk dia. Next. Nah, untuk teori pasar tenaga kerja itu sendiri, pada umumnya, untuk slide-nya mungkin salah. Bentar. Materi yang selanjutnya adalah teori pasar kerja. Jadi, pasar tenaga kerja merupakan tempat terjadinya interaksi antara penawaran tenaga kerja oleh rumah tangga dan permintaan tenaga kerja oleh perusahaan. Jadi, teori klasik itu menyatakan bahwa tipe pasar ini akan mencapai keseimbangan ketika upah berada di titik di mana jumlah tenaga kerja yang ditawarkan sama dengan jumlah tenaga kerja yang diminta. Next. Namun, dalam praktiknya, pasar tenaga kerja itu
itu tidak selalu mencapai keseimbangan sempurna karena adanya berbagai distorsi berikut. Jadi yang pertama adalah informasi yang tidak sempurna atau asymmetration. Yang kedua adalah ketidaksesuaian keterampilan atau skill mismatch. Yang keempat, ketiga adalah rigiditas kebijakan ketenaga kerjaan seperti upah minimum dan regulasi ketat terhadap PHK. Yang terakhir adalah diskriminasi terhadap kelompok tertentu dalam masyarakat. Next. Jadi berikut adalah 3 teori yang berkaitan dengan teori tenaga kerja. Yang pertama adalah teori Keynesian. Jadi teori Keynesian ini berpendapat bahwa pasar tenaga kerja itu tidak selalu fleksibel dan dapat mengalami ketidakseimbangan jangka panjang. Jadi dalam kondisi permintaan agregat yang lemah, misalnya saat resesi, perusahaan itu mengurangi produksi dan tenaga kerja yang mengakibatkan pengangguran yang involuntar. Kemudian teori yang kedua adalah matching theory atau Malthus-Pizarrides, yaitu menjelaskan bahwa pengangguran tidak hanya karena kurangnya lapangan kerja, tetapi karena ketidaksesuaian antara lowongan pekerjaan dan profil pencari pekerjaan. Jadi dalam pasar kerja yang friksional, waktu pencarian kerja itu menjadi variabel lebih penting yang mempengaruhi durasi pengangguran. Kemudian teori yang terakhir adalah dual labor market theory. Jadi teori ini memisahkan pasar kerja formal dengan perlindungan dan stabilitas, dan informal dengan rentan dan tidak stabil, yang sering terjadi di negara berkembang seperti di Indonesia. Jadi ketimpangan ini itu memperbesar potensi terjadinya pengangguran yang tersembunyi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini ada teori upah minimum dan pengaruhnya terhadap pengangguran. Kebijakan upah minimum itu merupakan bentuk intervensi pemerintah untuk menjamin taraf hidup pekerja. Namun efeknya terhadap pasar tenaga kerja masih menjadi perdebatan. Jadi di sini yang pertama itu ada teori neoklasik. Teori ini berargumen bahwa jika upah minimum ditetapkan di atas tingkat upah equilibrium, maka akan tercipta kelebihan penawaran tenaga kerja atau pengangguran. Perusahaan akan mengurangi jumlah pekerja karena biaya tenaga kerja yang meningkat. Kemudian yang kedua itu ada pendekatan Keynesian. Pendekatan ini mengemukakan bahwa kenaikan upah minimum itu dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan konsumsi agregat, yang kemudian pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan pekerjaan. Studi-studi empiris menunjukkan hasil yang beragam. Contohnya penelitian di Surakarta oleh Jihad dan Daryono pada 2014 itu menyimpulkan bahwa kenaikan upah minimum ini secara signifikan meningkatkan tingkat pengangguran di wilayah Surakarta. Namun penelitian oleh Ruli Sutansyah pada 2019 mengemukakan bahwa kenaikan upah minimum ini justru berkontribusi dalam menurunkan tingkat pengangguran secara nasional. Next. Dalam praktiknya, efektivitas kebijakan upah minimum ini sangat bergantung pada 4 hal. Yang pertama ada
utama. Misalnya, lulusan baru yang belum mendapatkan pekerjaan atau seseorang yang berhenti dari pekerjaannya dan sedang mencari pekerjaan lain. Yang kedua yaitu adalah pengangguran struktural yang disebabkan oleh perubahan dalam struktur ekonomi atau teknologi. Contohnya adalah ketika suatu industri mengadopsi teknologi baru dan pekerja lama tidak memiliki keterampilan yang sesuai sehingga tidak bisa lagi mengisi posisi yang tersedia. Selanjutnya ada pengangguran terbuka, yaitu ketika pencari pekerja aktif tetapi tidak mendapatkan pekerjaan. Pengangguran ini biasanya disebabkan oleh ketidaksesuaian antara jumlah pekerjaan dan lapangan pekerjaan yang tersedia atau ketidakseimbangan antara lowongan pekerjaan dengan jumlah angkatan tenaga kerja tahun ini. Selanjutnya adalah pengangguran setengah menganggur. Kondisi ini terjadi apabila seseorang bekerja namun tidak secara optimal terserap dalam pasar kerja. Biasanya mereka itu bekerja paruh waktu atau di bawah jam kerja normal bukan karena pilihan tetapi karena tidak tersedia pekerjaan penuh waktu. Selanjutnya adalah pengangguran teknologi. Pengangguran teknologi ini meningkat karena adanya adopsi otomatisasi dan AI di sektor industri. Selanjutnya yang terakhir adalah pengangguran siklikal yang muncul saat terjadinya pelambatan ekonomi atau krisis. Dalam situasi ini, perusahaan mengurangi produksi dan mem-PHK pekerja untuk menekan biaya. Pengangguran jenis ini biasanya itu meningkat pada masa resesi atau pandemi COVID-19. Next. Oke. Lalu apa saja sih strategi penanggulangan pengangguran di Indonesia? Yang pertama adalah peningkatan keterampilan melalui pelatihan kerja dan sertifikasi atau yang sering kita sebut dengan reskilling atau upskilling. Reskilling itu adalah pelatihan untuk berpindah ke jenis pekerjaan baru, misalnya dari administrasi ke desain grafis. Sedangkan upskilling ini adalah peningkatan keterampilan dalam bidang pekerjaan yang sama agar lebih kompeten. Misalnya seorang teknisi mesin belajar teknologi mesin otomatis. Pemerintah dan perusahaan itu bisa bekerja sama dengan menyediakan pelatihan ini secara gratis dan bersubsidi. Yang kedua adalah mendorong pertumbuhan sektor padat karya. Pemerintah bisa memberikan insentif dan dukungan modal kepada pelaku usaha di sektor agar mereka dapat merekrut lebih banyak pekerja. Dan program padat karya ini bisa dilakukan oleh pemerintah daerah, yaitu dengan proyek infrastruktur sederhana yang menyerap tenaga kerja. Selanjutnya yaitu adalah penguatan pendidikan vokasi dan link and match antara sekolah dan industri. Link and match di sini artinya adalah sekolah vokasi yang bekerja sama langsung dengan industri agar kurikulum yang diajarkan itu sesuai dengan kebutuhan nyata di dunia kerja. Contohnya SMK jurusan otomotif menjalin kerjasama dengan perusahaan otomotif seperti Toyota atau Honda untuk magang dan rekrutmen langsung. Dan yang keempat adalah insentif fiskal bagi perusahaan yang menyerap tenaga kerja secara besar. Bentuk insentif ini bisa berupa pengurangan pajak, kemudahan perizinan, atau dukungan berupa logistik bagi perusahaan yang mempekerjakan dalam jumlah besar. Dan yang terakhir adalah kebijakan afirmatif untuk kelompok yang rentan seperti disabilitas dan perempuan. Kebijakan afirmatif ini bisa berupa kuota wajib rekrutan, akses fasilitas kerja yang ramah disabilitas, dan dukungan bagi perempuan yang telah bekerja, misalnya dengan menyediakan daycare di tempat kerjanya. Oke, untuk materi selanjutnya akan saya serahkan ke rekan saya. Aku ingin melanjutkan untuk selanjutnya itu dampak otomatisasi dan digitalisasi terhadap pasar tenaga kerja. Jadi revolusi industri membawa transportasi besar dalam dunia kerja. Menurut
World Economic Forum, 75 juta pekerja akan tergantikan oleh otomatisasi, sementara 133 juta pekerjaan baru akan muncul hingga 2030. Dari data ini kita bisa lihat nih, otomatisasi bukan hanya soal kehilangan pekerja, tetapi juga sebagai pergeseran struktur yang seperti yang aku jelaskan sebelumnya juga, yang artinya meskipun banyak pekerjaan yang hilang, tetapi juga lebih banyak lagi jenis-jenis pekerjaan yang baru yang tercipta. Mungkin sayangnya tuh kayak jenis pekerjaannya tuh kada sama lagi, dan tidak semua orang tuh bisa siap untuk berpindah ke pekerjaan yang baru itu, perlu adaptasi lagi. Terus namun pekerjaan yang hilang itu umumnya berasal dari sektor rutin dan fisik seperti manufaktur, administrasi, dan pertanian, sama seperti yang aku jelaskan sebelumnya loh. Di sinilah letak persoalannya, karena pekerjaan yang paling rentan tergantikan teknologi adalah yang paling banyak menyerap tenaga kerja di negara berkembang seperti Indonesia, karena dampaknya bisa sangat luas kan kalau tidak disiapkan sejak dini. Terus yang tadi itu di Indonesia tuh laporan dari Oxford Economic dan Cisco memproyeksikan bahwa sekitar 6,6 juta pekerja di sektor pertanian, retail, dan transportasi akan terdampak langsung karena rendahnya keterampilan digital. Ini angkanya ini lumayan besar. Sektor seperti pertanian dan retail ini masih sangat padat karya karena jumlahnya tingkat literasinya itu sedikit atau rendah lah. Terus kita masuk dampak yang ditimbulkan antara lainnya, misal PHK massal di sektor konvensional yang tidak mampu mengikuti perkembangan teknologi. Lalu adanya permintaan tinggi untuk teknologi kerja yang berbasis teknologi dan data. Misalnya tuh kayak software engineer, analisa big data, UI, UX designer. Terus munculnya model hubungan kerja baru seperti gig economy dan pekerjaan berbasis platform. Itu tuh misal kayak tadi tuh Gojek, Shopee Food, dan kayak produk digital yang lain gitu. Terus yang selanjutnya tuh ada ketimpangan digital antara tenaga kerja, keterampilan, dan non keterampilan. Terus dari kelompok kami solusinya tuh dan sarannya seperti kayak reformasi kurikulum pendidikan biar lebih fokus ke literasi digital, coding, data, dan kreativitas yang kayak kada hanya teoritis. Terus adanya kolaborasi antara pemerintah dan swasta dalam inkubasi talenta digital. Misalnya membentukkan inkubator talent digital di daerah-daerah kayak Banjarmasin dan lain sebagainya. Terus ada program konversi keterampilan untuk sektor terdampak. Misalnya kayak kita memberikan pelatihan bagi petani atau buruh agar bisa teralih ke e-commerce, logistik digital, atau industri kreatif berbasis online. Jadi di era otomatisasi ini yang bertahan bukan hanya yang paling kuat, tapi yang paling adaptif. Jadi tugas kita sebagai generasi muda loh, dan bagian dari sistem pendidikan ini kita memastikan bahwa transformasi ini menjadi peluang, bukan justru menjadi krisis baru dalam tenaga kerja. Terus selanjutnya aku serahkan ke teman. Oke, baik. Materi selanjutnya adalah hubungan antara upah minimum dengan pengangguran. Kebijakan upah minimum di Indonesia itu mengalami dinamika yang kompleks dan diterapkan atas dasar pertimbangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama golongan masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan. Nah, kebijakan upah minimum itu sendiri merupakan aturan pemerintah tentang gaji paling rendah yang harus dibayar perusahaan ke pekerjanya.
Nah, kenaikan upah minimum ini ternyata punya dampak yang berbeda-beda. Di beberapa daerah, saat upah itu naik, tapi produktivitas kerjanya itu tidak ikut naik, perusahaan itu jadi lebih berat untuk membayar upah karyawan. Nah, hal ini tuh akan berakibat banyak karyawan yang diberhentikan atau tidak mau menambah karyawan baru, yang artinya pengangguran itu bisa naik. Lalu, namun di sisi lain, kalau upah itu naik dan orang-orang jadi lebih banyak belanja atau daya konsumen itu naik, usaha kecil itu bisa tumbuh. Nah, karena usaha itu tumbuh, mereka itu butuh lebih banyak pekerja, jadi bisa mengurangi pengangguran. Nah, hal tadi itu dapat terjadi karena dipengaruhi oleh yang pertama itu karakteristik sektor publik. Jadi, usaha padat karya itu lebih membutuhkan banyak tenaga kerja. Contohnya itu seperti usaha kerajinan. Kalau upah itu naik, biaya perusahaan itu juga naik karena mereka punya banyak karyawan. Jadi bisa saja mereka itu mengurangi jumlah tenaga kerja yang artinya akan tingkat pengangguran akan naik. Nah, sedangkan usaha padat modal itu lebih banyak menggunakan mesin seperti pabrik otomotif atau teknologi. Nah, karena itu kenaikan upah ini tidak terlalu berpengaruh karena mereka itu tidak terlalu banyak menggaji orang. Nah, yang kedua yaitu elastisitas permintaan tenaga kerja. Artinya, seberapa besar perubahan jumlah pekerja kalau gaji itu berubah. Kalau permintaannya elastis, sedikit naik upah itu bisa membuat perusahaan itu langsung mengurangi jumlah pekerja atau PHK. Kalau tidak elastis, upah naik sedikit pun perusahaan masih tetap butuh karyawan karena tidak bisa diganti mesin atau teknologi. Yang terakhir yaitu produktivitas buruh dan efisiensi operasional perusahaan. Kalau pekerja itu semakin produktif, seperti kerjanya cepat, hasilnya bagus, perusahaan itu tetap bisa untung meskipun biaya untuk membayar upahnya itu lebih mahal. Tapi kalau pekerjanya itu kurang produktif, perusahaan itu bisa mengalami rugi dan berpikir 2 kali untuk mempertahankan karyawan. Nah, adapun kebijakan yang ideal yang ditawarkan terkait hubungan yang dipengaruhi oleh beberapa yang sudah aku jelaskan tadi. Yang pertama yaitu penyesuaian upah minimum berdasarkan indeks produktivitas dan inflasi regional. Jadi kenaikan gaji itu nggak asal dinaikkan, tapi dilihat dulu nih kondisi daerahnya. Misalnya di daerah A itu harga barang-barang naik dan pekerjanya itu produktif, maka upah tuh boleh aja dinaikkan. Tapi kalau misalnya di daerah B itu harga barangnya stabil dan produktivitasnya itu masih rendah, mungkin kenaikan upah itu ditunda dulu atau dinaikkan sedikit saja. Lalu kebijakan yang kedua yaitu kombinasi kebijakan upah dengan insentif bagi pengusaha kecil untuk tetap mempekerjakan pekerja lokal. Jadi pemerintah itu bisa aja kasih bantuan berupa subsidi atau keringan pajak ke usaha kecil agar mereka itu nggak kesulitan bayar upah minimum. Jadi walaupun gaji itu harus naik atau upah itu harus dinaikkan oleh usaha kecil tadi, mereka tuh masih sanggup memperkerjakan karyawan dan nggak perlu PHK. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, maaf, gangguan jaringan. Mungkin saya akan melanjutkan sesi kami dari teman saya Reza sebelumnya. Yang pertama saya akan membahas soal dampak sosial dan ekonomi pembangunan terhadap pembangunan nasional.
Yang pertama tuh ada penurunan pendapatan kita teman-teman ya, karena jelas kan seperti yang kita sudah tahu, secara sederhana menghitung GDP itu kan dengan cara penghasilan dibagi jumlah orang di seluruh Indonesia. Nah, jika semakin banyak tingkat penganggurannya, maka pendapatan per kapitanya juga semakin rendah, karena pembagiannya itu asumsinya nggak semua orang mau teman-teman. Itu pertama, penurunan pendapatan per kapita dan masyarakat. Terus kedua, penerimaan pajak juga menurun, yaitu sangat jelas. Yang ketiga, ada kenaikan biaya sosial, pengobatan, keamanan, bantuan. Pertanyaannya, kok bisa pengangguran itu dapat bikin biaya sosial itu pengobatan, keamanan, dan sosial itu naik? Pertama, bantuan sosial dulu deh. Bantuan sosial itu kan digunakan untuk membantu kalangan-kalangan bawah. Contohnya kan kayak BLT, bantuan tunai langsung, itu kan nggak semua orang bisa berhak buat menerimanya. Terus juga kayak KIP kan untuk orang-orang yang bersurat keluarga miskin gitu teman-teman. Jadi tingkat pengangguran pun bukan hanya menurunkan pendapatan kita, tapi juga menaikkan biaya sosial, karena pengangguran itu ditanggung oleh negara teman-teman. Terus keempat, menurunnya keterampilan produktivitas tenaga kerja akibat lembaga bekerja itu sangat-sangat wajar, karena kan semakin skill diasah, seperti kata Emon tadi, semakin terampil dia, semakin bervalue lah dia. Terus terakhir, meningkatkan kriminalitas, ya sangat-sangat jelas. Contoh paling nyatanya apa teman-teman? Contoh paling itu adalah Timor Leste. Timor Leste itu negara dengan kriminalitas paling tinggi di Asia Tenggara, tahu saya. Nomor 2 Kamboja. Kenapa Kamboja? Karena kalau teman-teman mau cari kerja cepat, tinggal cari lowongan kerja di Kamboja. Tapi kalau teman-teman nanti mau pulang ke Banjarmasin, siap-siap aja. Kalau pulangnya tinggal normal, karena Kamboja tingkat kriminal tinggi teman-teman. Gitu. Nah, terus juga pengangguran, pertumbuhan jangka panjang teman-teman, itu menjadi pangkal utama. Karena itu kebijakan makroekonomi itu sangat-sangat harus diarahkan supaya pengangguran itu tidak terlalu menghambat dari pembangunan nasional Indonesia. Karena kita juga pertama pengen beralih kan dari development country menjadi negara maju, even though itu agak sukar. Terus yang kedua, saya juga baca beritanya kan, kita pengen merubah dari ekonomi kotor jadi ekonomi bersih. Tingkat pengangguran itu dan jangka panjang harus secepat mungkin kita pikirkan supaya diberikan kebijakan ekonomi pada penciptaan iklim kerja yang inklusif dan berkelanjutan. Inklusif itu artinya keberagaman teman-teman. Nah, sementara masyarakat juga perlu diberdayakan supaya beradaptasi seperti kata Emang tadi, dan meningkatkan kompetensi secara mandiri. Jadi jangan cuman pemerintahnya aja yang berkolaborasi dengan pihak-pihak asing dan pihak-pihak swasta, tapi juga masyarakatnya secara mandiri dia harus belajar beradaptasi. Karena jangan sampai nanti kita di golongan orang yang teriak-teriak minta pekerjaan pada pemerintah, ternyata kita sendiri yang bodoh, gak ada soft skill, gak ada kompetensi, cuma dia teriak untuk pekerjaan teman-teman, dan itu kan sangat-sangat nonsens. Oke teman-teman, lanjut. Boleh di next slide. Next ya. Next ada perbandingan internasional studi kasus. Ini saya mengambil 2 studi kasus teman-teman ya. Pertama itu dari Singapura. Singapura itu punya program Skill Future, di mana skema pembelajaran sumber hidup yang memberikan subsidi pelatihan kepada warga negara agar dapat terus memperbaharui keterampilan sesuai kebutuhan industri. Nah, hasilnya tingkat pengangguran itu sangat rendah. Makanya Singapura itu kan gini, Singapura itu negara kecil yang dimana sejauh ini dia pendapatannya tuh hanya dari transit perdagangan dan transit lah. Kenapa sebelum itu? Dia nggak punya sumber daya alam yang mumpuni. Negaranya kecil. Setahu saya lebih luas Jakarta lagi daripada Singapura kalau nggak salah. Nah, sedangkan menghadapi krisis dengan keuntungan tersebut, Singapura menghadapi krisis di depan mata, yaitu visi dan misi dari Thailand. Thailand itu pengen membuat selat buatan. Jadi aku lupa ya, Thailand itu kan bentuknya kan kayak pulau yang panjang. Jadi dia tuh mau memotong
di antara Singapura supaya menciptakan jalur perdagangan laut yang baru. Ketika itu terjadi, Singapura bisa apa? Karena itu pertama lebih ringkas. Dari jalur Asia Pasifik sampai ke Eropa tuh lebih ringkas teman-teman, gak lewat ke Singapura dulu. Tuh. Terus kedua, Singapura itu pandai dalam melihat peluang ekonomi sekarang. Berbedaan dengan Indonesia adalah kita dalam tanda kutip, ketika seorang influencer streamer terkenal yang menurut saya saat ini streamer paling influence, iShowSpeed, datang ke Indonesia, dia tidak diberikan fasilitas memadai oleh pemerintah Indonesia, terutama pada Kementerian Pariwisata dan Kebudayaan, teman-teman. Nah, pertanyaannya itu kenapa kita bisa kecolongan, teman-teman. Sedangkan ketika iShowSpeed datang ke China, dia tuh diorganisir sedemikian rupa, diberikan ruang, diberikan fasilitas, dan dia benar-benar menampilkan China sebagaimana China dengan semua progres besar China. Kita sekarang hidup di zaman internet 5G. Kita mau menuju 6G. China itu sudah 10G, teman-teman. China itu sudah punya kecepatan internet di mana teman-teman bisa mendownload film dengan resolusi 8K dengan, kalau nggak salah itu kurang dari 1 menit, saking cepatnya internet di China. Sedangkan Indonesia tidak menyadari peluang ekonomi tersebut. Nah, tempat teman-teman pasca iShowSpeed datang ke China, itu pariwisata China langsung meledak. Sedangkan di satu sisi yang sama, Amerika sedang melakukan embargo besar-besaran kepada China dengan melakukan propaganda, bikin China terlihat some like smoke dan jadi cemoohan banyak negara. Nah, oleh karena itu Indonesia siap-siapnya harus bisa melihat peluang-peluang ini, teman-teman. Nah, terus yang kedua ada Jerman. Jerman itu mengandalkan sistem dual vocational training maupun pelatihan kerja di perusahaan dan pembelajaran di sekolah vokasi. Nah, sistem ini terbukti mampu menjaga rendahnya tingkat pengangguran pemuda meskipun terjadi perubahan teknologi. Nah, saya juga meng-highlight Jerman dan Singapura. Kenapa? Menurut saya dua negara ini dapat menjadi tonggak utama yang kita bisa relevan lah buat kita tiru. Karena apa? Singapura itu kan dekat dengan negara kita, jadi setidaknya studi bandingnya tuh nggak yang terlalu beda dari cara kerja dan cara budaya dan lain-lain, teman-teman semua. Kenapa saya nggak ambil China? Karena China itu tipikalnya kayak mereka, teman-teman. Jadi akibat dari embargonya Amerika, jadi kita tuh susah mendapatkan informasi terhadap China, teman-teman. Makanya saya cuma mengambil Singapura dan Jerman. Tapi tahukah teman-teman, Indonesia juga pernah, teman-teman, punya sekolah digital talent seperti kata Emon. Nah, itu namanya adalah Digital Talent Scholarship. Nah, itu setahu saya Digital Talent Scholarship itu ada dari tahun 19, tapi saya tadi cek kemarin malam, saya cek itu dia sudah tutup kantornya di tahun 2023. Nah, itu kan suatu hal yang aneh menurut saya. Barang ini sangat-sangat bagus dan sangat-sangat berperan penting dalam perubahan industri. Ketika dulu industri 1.0 menuju 2.0, di mana industri yang awalnya menggunakan batu bara, coal dan lain-lain sudah mulai mengenal kelistrikan. Ketika industri semakin bergerak, kita jangan sampai tertinggal. Kalau sampai tertinggal, kita akan mengalami kemunduran waktu, teman-teman. Yang lain-lain sudah menggunakan energi bersih, tapi kita masih menggunakan energi kotor, teman-teman. Makanya saya mengambil sebuah kasus Singapura, di mana negara kecil yang tidak punya sumber daya manusia yang banyak dan juga lumayan sedikit sumber daya alamnya, mampu bersaing atau bahkan mata uangnya salah satu terkuat di dunia, paspornya yang terkuat di dunia, paspor Singapura yang terkuat di dunia. Dan Jerman adalah negara yang kalah di Perang Dunia Kedua dan Perang Dunia Ke-1, mengalami kerugian yang begitu masif, tapi mampu menjadi salah satu tonggak utama poros besar di Eropa, teman-teman. Nah, mungkin boleh next slide, Raisya. Lanjut, saya ingin membahas soal integritas teknologi informasi dalam kebijakan nasional. Yang pertama, ada pemetaan tenaga kerja nasional dapat ditingkatkan melalui sistem informasi tenaga kerja integrasi antar subjektif. Itu jelas, teman-teman ya. Terus kedua, platform pekerjaan daring seperti kartu prakerja dikembangkan lebih lanjut ke menjangkau kelompok rentan. Ya, saya sangat setuju.
dan sistem rekrutmen nasional harus diperlukan untuk mempertemukan tenaga kerja dengan industri berketerampilan dan kebutuhan pasar. Cuman satu lagi, kita jangan hanya terpaku pada pemerintah, jangan hanya menunggu pemerintah bekerja kayak gini. Kita ketika lowongan pekerjaan itu ada, jangan sampai kita tidak punya kompetensi untuk mengambil lowongan pekerjaan tersebut, teman-teman. Karena guru saya dulu pernah bilang, keberhasilan itu bukan datang kepada dia yang menunggu, tapi keberhasilan itu kepada dia di mana kesempatan, keberuntungan, dan kompetensi bertemu. Jadi bukan cuma keberuntungan, bukan cuma kesempatan, bukan cuma kompetensi. Ada orang yang punya kompetensi tapi nggak punya keberuntungan, dia juga gagal. Jadi orang yang sukses adalah ketika orang yang punya potensi, punya keberuntungan, dan juga punya kesempatan, teman-teman. Tapi jangan sampai ada yang bilang, oh orang yang sukses itu orang yang kaya sebelumnya. Ya, itu juga benar. Nah, itu sektor keempat, harus punya orang tua yang sugih. Oke, next. Last part, studi case ya tadi sebelum pernah disinggung sama teman-teman saya sebelumnya. Ini di Surakarta, teman-teman ya. Jadi penelitian oleh Jihad dan Daryono pada tahun 2014 di wilayah X Karesidenan Surakarta menemukan bahwa kenaikan upah minimum berdampak pada pengembangan kerja, ya, terutama di sektor industri kecil. Pengangguran di Surakarta pada tahun 2012 tercatat 6,07% lebih tinggi dari rata Jawa Tengah. Sementara itu laporan BPS dari Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2020 menunjukkan bahwa pengangguran tertinggi berasal dari SMK dan perguruan tinggi dengan TPT tertinggi pada usia 15-24 tahun. Miris ya teman-teman, yang menunjukkan usia produktif. Kondisi ini menunjukkan kegagalan sistem pendidikan dalam menyediakan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Studi lain dari jurnal kompilasi hukum Universitas Mataram 2020 menyoroti peran digitalisasi yang semakin mendesak, perlunya perlindungan digital, sosial, dan adaptasi hukum terhadap bentuk pekerjaan atau hubungan kerja baru. Contohnya seperti freelance digital, itu jelas ya teman-teman ya, udah banyak lah info-infonya. Gig ekonomi dan kerja berbasis platform, Gojek, Grab, freelancer, dan lain-lain. Surat studi ini menunjukkan bahwa pengangguran dan pasar tenaga kerja perlu dipahami sebagai fenomena yang saling berkaitan dengan perubahan struktural, teknologi, dan makroekonomi secara menyeluruh. Ini yang perlu dipahami teman-teman ya. Last part dari studi kasus yang sudah saya pelajari ini, yaitu keseluruhan studi menunjukkan bahwa pengangguran dan pasar tenaga kerja baru perlu dipahami sebagai fenomena yang saling berkaitan. Dan tidak ada fenomena ini tanpa fenomena sebelumnya. Yang pertama, ada perubahan struktural. Itu adalah dari sektor kepemimpinan negara kita, perubahan politik dalam negeri, contohnya begitu. Teknologi kita sangat-sangat tertinggal, dan terakhir kebijakan atau ekonomi secara menyeluruh. Nah, kalau boleh menambahkan terakhir, atau ada yang namanya geopolitik. Jadi geopolitik itu nggak sesederhana teman-teman asal nyocos kayak ngomong hidup lagi susah sekarang, susah cari kerja. Memang lagi susah nyari kerja, apalagi susah nyari kerja dengan orang tidak kompeten, teman-teman. Jadi kalau saya boleh bilang, isu yang sangat berkembang sekarang adalah ketakutan manusia terhadap perkembangan AI, di mana mereka bilang AI nanti bakal menggantikan, bakal mereplikasi manusia, bakal merubah sistem tatanan hidup manusia dengan cara mengambil alih pekerjaan, mengambil alih peran manusia di kehidupan. Tapi menurut saya, manusia akan digantikan oleh AI. Bukan itu sebenarnya, tapi manusia akan digantikan oleh orang yang menguasai AI. Makanya akuntan zaman dulu bekerja menggunakan buku besar manual, teman-teman. Mereka mencatat setiap transaksi menggunakan buku besar yang besar. Sekarang kita sudah mengenal yang namanya kayak Accurate, ENIAC, dan lain-lain, teman-teman. Seperti Excel, spreadsheet, itu kan software-software yang sangat membantu. Tapi zaman dulu, dari yang awalnya mencatat manual buku besar, sekarang dibantu oleh software akuntansi. Nanti jika beberapa tahun kemudian kita bakal kaget jika ada AI yang dapat menstimulasikan laporan laba rugi based on transaksi yang dicatat itu secara online.
Jadi saya pernah bahasnya dengan teman saya, dia orang Unhas, sama-sama FOB juga, dan dia pernah berdiskusi saya, kita nggak bakal kaget jika nanti sistem keuangan Indonesia, terutama di perusahaan-perusahaan, menggunakan sistem yang terintegrasi dan sifatnya itu rahasia. Karena ketika pembayaran lagi tunai, pembayaran itu cashless. Jadi pembayaran cashless, dia bisa menggunakan scan QRIS atau scan tap, dia itu langsung terintegrasi. Laporan keuangan langsung dicatat, langsung dikelola, langsung day to day, minute by minute. Nggak yang kita nunggu close day dulu baru catat, teman-teman. Dan laporan keuangan langsung bisa dilihat oleh pemangku kewajiban hari per hari. Update-nya sangat-sangat update. Dan itu sangat-sangat mempermudah orang buat bekerja. Dan itu tidak bakal dilakukan oleh orang yang tidak mau belajar soal bahasa pemrograman. Tidak bakal dilakukan oleh orang yang tidak bakal belajar soal bahasa prompting, bahasa yang sebutnya yang kita pelajari. Maka itu adalah akhir dari pembahasan saya yang eksplisit, dan teman-teman saya mewakili. Mungkin bisa saya kembalikan kepada moderator, apakah kita bisa melanjutkan sesi tanya jawab dan selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih dari kelompok 3 atas presentasi yang telah dilaksanakan sangat baik. Kemudian kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Izin Bapak untuk sesi pertama, ada berapa pertanyaan ya Pak? Baik, untuk mempercepat waktunya, dipersilahkan kepada yang ingin bertanya. Namun sebelum itu, saya akan berikan kesempatan untuk kelompok 4 untuk melakukan penanya. Untuk bertanya kepada kelompok 4, dipersilahkan untuk raise hand-nya. Baik, kepada Rini, Nadine, dan Agis dipersilahkan untuk bertanya. Namun untuk pertama kali, yaitu Rini, silahkan disebutkan pertanyaannya. Baik, terima kasih Hendra. Perkenalkan, nama saya Rini Novianti dari kelompok 4. Pertanyaannya, kan tadi di makalah itu dijelaskan tentang strategi penanggulangan pengangguran. Salah satunya itu meningkatkan keterampilan melalui pelatihan kerja dan sertifikasi. Nah, pertanyaanku itu, mengapa sebagian besar pelatihan vokasi di Indonesia itu masih belum efektif dalam menurunkan pengangguran meskipun programnya sudah banyak? Apakah bisa dipahami kelompok 3? Bisa dipahami. Terima kasih. Kemudian kepada Agis dipersilahkan. Oke, jadi saya Agis dari kelompok 4 nih ya. Tadi kan kalian tuh ada menyinggung soal pendidikan vokasi dan penerapan program link and match yang berpengaruh terhadap pengangguran. Nah, itu tuh aku tuh mau bertanya, bagaimana sih penguatan pendidikan vokasi dan penerapan program link and match tadi itu antara sekolah serta industri itu dapat berkontribusi dalam menurunkan tingkat pengangguran di Indonesia. Nah, serta jelaskan pula manfaat jangka panjangnya dari strategi ini terhadap kualitas tenaga kerja nasional. Apakah perlu diulangi atau sudah jelas? Sudah jelas Agis, terima kasih. Oke, sama-sama. Kemudian kepada Marcella dipersilahkan.
Baik, karena Marcella belum ada menjawab, kita lewati terlebih dahulu. Baik, dipersilakan kepada Nadine. Saya Nadine dari kelompok 4 izin bertanya, apa saja faktor utama yang menyebabkan program seperti Skills Future di Singapura berhasil untuk mengatasi pengangguran? Dan apakah bisa diadaptasi di Indonesia dengan konteks sosial yang berbeda? Apakah jelas? Karena sudah ada 3 penanya untuk sesi pertama, ditutup terlebih dahulu. Dipersilakan untuk kelompok 3 untuk mendiskusikan jawabannya. Terima kasih.